Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Agusin Hardinata, NIM 2102021013, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode sistem pakar. Sistem pakar adalah bagian dari kecerdasan buatan yang meniru kemampuan pengambilan keputusan dari seseorang ahli manusia dalam bidang tertentu. Sistem pakar menggunakan basis pengetahuan dan aturan-aturan yang diterapkan oleh pakar untuk memberikan sarana atau keputusan. Lanjut, komponen utama dari sistem pakar. 1. Basis pengetahuan, mengandung fakta dan aturan yang dikumpulkan dari pakar. 2. Mesin inferensi, menggunakan aturan dalam basis pengetahuan untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan. 3. Antarmuka pengguna, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, memutuskan data, dan menerima saran atau keputusan. Lanjut, manfaat dari penggabungan SPK dan sistem pakar. 1. Meningkatkan akurasi. Sistem pakar dapat menambahkan pengetahuan ahli ke dalam dalam analisis SPK, meningkatkan akurasi keputusan. 2. Percepatan pengambilan keputusan, mengoptimalisasi proses pengambilan keputusan, dapat menghemat waktu dan sumber daya. 3. Konsistensi, keputusan yang diambil lebih konsisten karena berdasarkan pada aturan dan pengetahuan yang kuat. Lanjut, contoh penerapan. Ada 3 contoh penerapannya, yaitu 1. Kesehatan. Sistem pakar dapat memberikan diagnosa awal dan rekomendasi pengobatan berdasarkan data tersebut. 2. Bisnis. Sistem pakar dapat memberikan sarana strategi bisnis berdasarkan analisis tersebut. 3. Pertanian. Sistem pakar dapat memberikan rekomendasi penanaman dan pengelolaan tanaman. Dari ketiga bidang di atas, saya memilih satu bidang, yaitu bidang kesehatan. Lanjut, contoh studi kasus sistem pakar di bidang kesehatan, yaitu diagnosa penyakit. Dilandasi latar belakang, diagnosa penyakit adalah proses dalam yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus dari dokter atau tenaga medis. Di daerah yang kekurangan tenaga medis atau di tempat yang sangat sibuk, keputusan sangat cepat dan akurat sangat dibutuhkan. Sistem pakar dapat membantu dalam memberikan diagnosa awal yang cepat dan tepat yang dapat diandalkan. Tujuannya, membangun sistem pakar yang dapat membantu dokter dan tenaga medis dalam mendiagnosa gejala penyakit berdasarkan gejala-gejala yang dilaporkan oleh pasien. Metode yang digunakan yaitu 1. Pengumpulan data, mesin inferensi, antarmuka. Implementasinya 1. Input gejala, proses diagnosa, dan output diagnosa. Baik, contoh penerapannya. Misalnya, seorang pasien memasukkan gejala berikut ke dalam sistem. Yang pertama, demam tinggi, batuk kering, dan sesak napas. Sistem pakar akan memproses gejala-gejala ini dan mencocokkannya dengan aturan dalam basis pengetahuan. Berdasarkan aturan yang ada, sistem mungkin akan memberikan hasil diagnosa sebagai benar. Hasilnya kemungkinan pneumonia dengan tingkat kepercayaan 85%, kemungkinan flu, demam tinggi, tingkat kepercayaan 70%. Sistem juga dapat merekomendasikan pasien untuk segera menghubungi dokter untuk memeriksa lebih lanjut dan kemungkinan memberikan saran perawatan sementara seperti banyak istirahat dan minum cairan. Baik, lanjut. Keuntungan dari membuat sistem pakar yaitu 1. Kecepatan dan efisiensi, memberikan diagnosa awal dengan cepat, membantu tenaga medis dalam situasi darurat atau di daerah dengan kekurangan dokter. 2. Akurasi, manfaatnya pengetahuan dari sebagai ahli untuk meningkatkan akurasi diagnosa. 3. Pendidikan dan pelatihan, dapat digunakan sebagai alat bantu mendidik bagi mahasiswa kedokteran atau tenaga medis yang sedang di dalam penelitian. Baik, dari materi yang di atas yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya adalah penggunaan sistem pakar dalam SPK untuk diagnosa penyakit dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan medis. Sistem ini dapat berfungsi sebagai alat bantu yang berharga bagi tenaga medis, terutama di daerah yang kekurangan sumber daya kesehatannya. Itulah sedikit materi yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.